Nah, yang pertama sekali kita akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari kurikulum. Nah, jadi kurikulum itu merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan yaitu pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Nah, sedangkan KTSP itu merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya itu bahwa kurikulum itu merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Kalau di PAUD itu bisa dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berbahasa si anak, dan juga mengembangkan kemampuan kognitif anak. Jadi di mana kurikulum itu sangat berperan dalam proses pembelajaran tumbuh kembang anak usia dini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kurikulum KTSP. Pengertian kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ataupun yang bisa disebut KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. KTSP diberlakukan di Indonesia mulai tahun ajaran 2006 sampai 2007. Menggantikan kurikulum 2004 ataupun kurikulum berbasis kompetensi. Pemberlakuan KTSP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 menurut Permendiknas tersebut. Yang kedua adalah landasan pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan penerapan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan ataupun sering disebut SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan SMP. SMP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun sering disebut NKRI. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu mengatur tentang standar isi satuan pendidikan dasar dalam menengah, selanjutnya disebut standar isi. Mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yaitu mengatur standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam pembentuk kelulusan peserta didik. Yang kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 yaitu mengatur tentang pelaksanaan SKL dan standar isi. Yang ketiga prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua beragam dan terpadu. Yang ketiga tanggapan terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Yang keempat relevan dengan kebutuhan. 5 menyeluruh dan berkesinambungan. 6 belajar sepanjang hayat. 7 seimbang antara kepentingan global, nasional dan lokal. Selain itu, KTSP disusun dengan memperhatikan acuan operasional sebagai berikut, yaitu pertama peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Yang kedua, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan agama. Dinamika perkembangan
perkembangan global, persatuan nasional dan nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, dan karakteristik satuan pendidikan. Yang keempat ada strategi pengembangan KTSP. Yang pertama, sosialisasi KTSP di sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif. Yang ketiga, menyiapkan sumber belajar. Yang keempat, membina disiplin. Yang kelima, mengembangkan kemandirian kepala sekolah. Yang keenam, membangun karakter guru. Dan yang ketujuh, memberdayakan staf. Terakhir, ada tujuan KTSP. Tujuan ditetapkan KTSP adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan ataupun otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulum secara khusus. Tujuan ditetapkan KTSP adalah untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang dicapai. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Menurut Mulyasa 2014 halaman 6, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan berprestasi, serta memiliki sopan santun, disiplin yang tinggi. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetisi dinyatakan dalam bentuk kompetisi inti atau KI. Satuan pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD. 2. Selanjutnya ada kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor. Selanjutnya ada kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MIN dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu SMP, MSen, SMA, atau seterusnya. Selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah bertimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. Selanjutnya ada kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling mempererat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum K13 PAUD. Membahas tentang 8 standar yang akan dibahas dalam K13 PAUD. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di sini tingkat pencapaian perkembangan anak dinilai dengan 4 karakter. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Ada 4 karakter yang dinilai di sini. Setelah itu, standar yang kedua ada standar isi berupa materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, standar proses. Standar proses ini mencakup
dengan proses pembelajaran berupa dari materi tersebut. Standar penilaian anak bisa berupa dengan catatan anekdot, buku penilaian, hasil unjuk kerja. Terus ada lagi standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Di dalamnya ada membahas tentang tenaga kependidikan dan pendidikan itu sendiri, seperti guru di dalamnya, tata cara guru dan sebagainya. Standar sarana dan prasarana di sini juga mencakup tentang semua yang ada di sekolah, berupa contohnya alat-alat yang terdapat untuk menunjang pendidikan. Standar pengelolaan dan standar pembiayaan juga tidak kalah penting, karena di sini membahas tentang pengelolaan PAUD itu sendiri, dari struktur organisasinya sampai ke standar pembiayaannya bagaimana dan bagaimana jalannya dan dari mana sumber biaya itu sendiri. Berikutnya ada 5 kerangka dasar atau landasan pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama ada landasan filosofis pengembangan kurikulum ke-13 PAUD. Landasan filosofis ini didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama, berakar pada budaya bangsa yang beragam. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dari timur sampai Merauke-nya ada berbagai macam budaya dan daerah dengan provinsi yang berbeda-beda. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif meliputi. Semua bisa dilihat dalam pembukaan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, proses pendidikan memerlukan keteladanan pengayoman yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain, karena pada anak usia 0 sampai 6 tahun masih melakukan proses pembelajaran melalui bermain, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis berpanut pada pada kurikulum K13 yang dituntut untuk sesuai dengan tuntunan, harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Di sini jadi kurikulum di sini di negara Indonesia dan negara lain tentunya berbeda karena sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, bersifat inklusif untuk membentuk sikap saling menghargai, membentuk semua anak setara, bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini mengacu pada hak seorang anak. Di sini anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sama halnya dengan orang dewasa, anak juga berhak dalam pembangunan. Landasan yang ketiga ada landasan teoritis. Landasan teoritis kurikulum K13 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi tentunya. Terus yang kedua ialah pendidikan berbasis standar, berarti bahwa kurikulum K13 PAUD mengacu pada standar PAUD yang ditetapkan dalam Permen nomor 137 tahun 2014. Di sini sudah sering sekali dibahas tentang kurikulum 137 PAUD. Proses pengembangan kurikulum PAUD secara langsung berlandaskan pada 4 standar, yakni standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Dan yang terakhir, standar penilaian pendidik. Kemudian, setelah itu, seperti yang kita tahu bahwa ada 4 standar lain yang dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung implementasi kurikulum itu sendiri. Jadi tidak hanya 4 standar tersebut, tapi ada 4 standar lagi yang mengacu pada untuk mendukung 4 standar tersebut. Yang terakhir, kurikulum berbasis kompetensi, berarti bahwa kurikulum K13 PAUD dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak, untuk mengembangkan kemampuan yang berupa sikap, pengetahuan, keterampilan yang direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak anak. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas, pembelajaran pada anak yaitu pembelajaran sambil bermain dan mengutamakan proses seiringan dengan hasilnya. Yang landasan yang keempat, landasan pedagogis. Di sini pada landasan pedagogis K13 PAUD memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda pada sebagian individu dan belum mencapai masa operasional konkret. Karena dalam pembelajaran ini menggunakan kegiatan pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum PAUD ini mengacu pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang membahas tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di sini bisa digarisbawahi bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, anak usia 0 sampai 6 tahun berhak untuk melalui pendidikan dan untuk menunjang ke tingkat pembelajaran selanjutnya. Ini juga salah satu hal untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan mentreatment anak, dengan menstimulus anak sejak usia sedini mungkin dengan pembelajaran yang sesuai untuk anak didik. Sekian untuk dari saya, dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.